Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, lancar urusannya, lancar rezekinya ya. Dan di sini saya akan melakukan updating lagi salah satu aplikasi yang sedang viral, sedang booming, sedang naik daun, yaitu adalah Omega Network ya. Di sini sedang melakukan IFO. Dan untuk rekan-rekan, apa itu IFO ya? Mungkin banyak sekali rekan-rekan yang masih bingung tentang IFO, ICO, IDO dan lain-lain. Nah, di sini sebelum kita membahas tentang apa itu IFO ya, nah mungkin rekan-rekan aplikasi yang kita bahas di sini adalah aplikasi Omega Network. Kemudian kalau rekan-rekan lihat ya, sudah banyak yang tahu pastinya. Di sini sudah ada semacam updating ya. Nah, di sini Omega Network melakukan launching IFO ya. Kemudian di sini juga ada website-nya. Nah, kemudian nanti rekan-rekan juga bisa melakukan updating aplikasinya ya, sebelum nanti akan bisa melanjutkan untuk bisa melakukan IFO. Atau di sini untuk rekan-rekan yang ingin main solo, main gratis tanpa modal ya, silahkan saja ya. Nah, ini bisa dimaksimalkan karena di sini sudah memiliki nilai yang cukup oke, cukup lumayan ya. Jadi di sini IFO-nya sekitar 0,11 dolar, kemungkinan besar nanti ketika listing ya jelas di atas 0,11 dolar ya. Bahkan nanti bisa menembus sekitar 1 sampai 10 dolar ketika listing ya, kurang lebih seperti itu menurut prediksi ya, karena pasti harganya di atas harga IFO ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini proyek sangat mantap. Rekan-rekan yang belum join bisa langsung join ya, linknya ada dalam kolom deskripsi. Kemudian di sini yang penting wajib rekan-rekan jangan main curang, jangan main nuyul, jangan main yang aneh-aneh ya, main yang normal saja, main solo nggak apa-apa, masih di awal. Ini nanti listing di kuartal keempat ya, kurang lebih menurut roadmapnya seperti itu. Jadi listing sekitar pada bulan Desemberan ya, berkaitan dengan KYC, karena di sini juga masih belum KYC. Nah, di sini kita akan mencoba membahas sedikit tentang IFO itu apa ya. Nah, di sini kita coba melakukan googling ya tentang apa itu IFO. Nah, di sini saya membuka sebuah website ya. Nah, di sini ada keterangan apa itu IFO, Initial Farm Offering ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan IFO adalah model penggalangan dana yang membantu proyek DeFi, Decentral Finance. Nah, baru meningkatkan modal dengan berpartisipasi dalam acara pra penjualan yang diselenggarakan setelah pemeriksaan proyek yang ketat oleh bursa yang terdesentralisasi. Jadi di sini semacam penggalangan dana atau investasi ya, yang mana di sini membantu proyek untuk meningkatkan modalnya. Nah, jadi rekan-rekan itu bisa berpartisipasi sebagai investor ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini ada semacam ya IFO ya, kalau dalam saham mungkin ya rekan-rekan ya bisa dikatakan investor ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian IFO adalah penerus daripada Initial Coin Offering atau ICO ya. Jadi di sini setelah ICO kemudian ada IFO ya. Kemudian metode crowdsourcing yang digunakan oleh proyek cryptocurrency untuk mengumpulkan dana pada tahap awal. Jadi di sini untuk menggerakkan proyek ya butuh dana, butuh modal, maka dari itu meluncurkan semacam ICO, IFO dan lain-lain ya, dana dari komunitas. Nah, semakin besar komunitas, semakin banyak komunitas dan juga semakin banyak yang melakukan pembelian token di awal ya atau berinvestasi, di sini dananya akan banyak. Atau dananya akan banyak sekali ya yang bisa digunakan oleh para developer untuk mengembangkan project ini ya. Sekali lagi di sini dalam melakukan ICO, IFO, rekan-rekan harus menggunakan uang dingin ya, karena di sini juga harus melakukan dior apakah project ini ke depan akan mantap atau tidak ya. Karena di sini memang keberlangsungan dan keberhasilannya itu bergantung dari dua arah, dari developer dan juga dari komunitasnya ya, dan juga dari pasar ketika nanti sudah dilistingkan. Kemudian di sini investor dapat berpartisipasi dalam acara pra penjualan yang diselenggarakan oleh DEX dan juga meningkatkan modal yang diperlukan untuk proyek yang tersedia dengan berinvestasi dalam token asli. Nah, artinya di sini untuk investor ini bisa berpartisipasi dalam acara pra penjualan ya. Ini diselenggarakan oleh DEX Decentral Exchange. Artinya di sini exchange yang tidak terpusat ya, dan di sini bersifat terdesentralisasi. Ini mungkin semacam PancakeSwap, kemudian dan Pocoin dan seperti itu ya rekan-rekan. Nah, di sini untuk meningkatkan modal yang diperlukan ya. Kemudian di sini sudah dijelaskan ya, tim DEX atau Decentral Exchange biasanya menyiapkan daftar usulan proyek yang paling menguntungkan untuk diluncurkan dalam acara pertanian ya atau farming. Artinya di sini memang investasi farming atau menanam ya butuh waktu. Nah, di sini tidak langsung bisa diambil ya, atau istilahnya itu bisa di lock atau vesting ya. Namun perlu dipertimbangkan bahwa token yang diperoleh melalui IFO tidak memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan dengan token yang dikumpulkan dari modal penggalangan dana lainnya, meskipun pengawasan yang tepat oleh tim DEX
Nilai token dapat dipengaruhi oleh sentimen pasar ya, lagi-lagi di sini dipengaruhi oleh supply and demand. Kemudian platform yang paling umum untuk IFO adalah PancakeSwap ya, yang penggunanya bisa mendapatkan keuntungan langsung dari penggalangan dana. Pengguna ini berhak atas hadiah sementara pemilik baru proyek dapat memperoleh manfaat dari kumpulan liquidity yang ditawarkan oleh platform. Sebagian besar token ini digerakkan oleh komunitas dengan sedikit atau tanpa kontrol oleh otorisasi pusat ya. Artinya di sini terdesentralisasi, rekan-rekan, tidak ada otoritas pusat yang mengaturnya ya. Nah, mungkin saya rasa di sini rekan-rekan sudah paham tentang apa itu IFO ya, yang mana di sini memang berkaitan dengan investor ya, atau investasi di awal. Untuk rekan-rekan yang ingin berinvestasi ya, atau ingin membeli koin ini sebanyak-banyaknya, kemudian tinggal di staking atau tinggal di pasting ya, kemudian nanti ketika sudah listing ya, rekan-rekan akan mendapatkan keuntungan ketika ini memang goal atau berhasil. Kemudian di sini bagaimana cara kita untuk melakukan IFO dan lain-lain ya. Nah, mungkin nanti kita bisa mempraktekannya pelan-pelan. Kemudian di sini opsional ya, untuk rekan-rekan yang ingin sekedar praktek ya, bisa dipraktekkan. Sekali lagi di sini disclaimer on ya, saya tidak menyarankan untuk rekan-rekan juga ikut-ikutan semacam yang membutuhkan modal di sini ya. Kalau ingin tahu ya silahkan saja. Jadi setelah rekan-rekan nanti buka aplikasi daripada Omega Network, kemudian nanti rekan-rekan harus mengupdate-nya ya. Setelah diupdate, nanti rekan-rekan itu bisa klik di bagian Learn More di sini. Oke rekan, dan untuk membuka daripada Read More di sini ya, nah kita bisa klik. Nah di sini kita diarahkan pada halaman seperti berikut ya, yaitu ada Seed IFO Press. Nah di sini kita harus mengkonekkan wallet, dan di sini yang direkomendasikan adalah wallet MetaMask ya. Nah sebelum kita konekkan MetaMask, kita harus setting dulu akun MetaMask kita ya. Caranya adalah rekan-rekan memasuki daripada aplikasi MetaMask ya. Ini hanya sebagai bentuk kita untuk berbagi informasi ya rekan-rekan. Nah di sini nanti rekan-rekan bisa masuk dalam aplikasi MetaMask. Kemudian di sini saran dari saya, rekan-rekan bisa menggunakan akun yang lain ya. Jangan dicampur dengan akun yang ada CoinCore di sini. Nah di sini kita bisa klik yang bagian akun 1. Kemudian nanti rekan-rekan bisa menambahkan akun baru ya. Nah nanti bisa klik yang buat akun baru di sini. Nah di sini nanti rekan-rekan bisa membuat akun baru ya, tinggal diklik saja, otomatis di sini rekan-rekan bisa membuat akun baru dengan berbeda addressnya ya, tapi di sini dalam satu akun. Nah ini adalah untuk keamanan kita semua ya. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk menggunakan akun yang nomor 2 di sini. Nah kemudian di sini sebelum rekan-rekan konekkan, rekan-rekan wajib men-setting jaringan ya, yaitu adalah menggunakan jaringan BSC ya, atau Binance Smart Chain. Caranya adalah rekan-rekan wajib menambahkan jaringan ya. Nah di sini kan jaringannya core, tinggal diubah saja. Nah di sini nanti rekan-rekan yang belum ada jaringan BSC ya, atau Binance Smart Chain, di sini nanti bisa ditambahkan saja ya, karena di sini saya sudah menambahkan. Nah caranya adalah nanti rekan-rekan bisa yang belum ada Binance Smart Chain-nya, tinggal diklik bagian atas di sini ya, kemudian tambahkan jaringan. Kemudian di sini tambahkan jaringan khusus ya. Nah nanti rekan-rekan bisa masukkan saja nama jaringan, URL RPC, ID rantai, simbol, dan lain-lain ya. Nah nanti masukkan seperti berikut ya. Nah nanti rekan-rekan bisa masukkan jaringan ini ya. Ini adalah jaringan yang sudah saya tambahkan. Dan nanti untuk URL RPC di sini nanti akan saya sertakan dalam kolom deskripsi ya, agar rekan-rekan juga bisa menambahkan jaringan BSC di dalam MetaMask ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah rekan-rekan tambahkan, tinggal disimpan saja ya. Nah ini adalah untuk menambahkan jaringan baru di sini. Nah kita beralih ke jaringan BSC seperti berikut ya. Kita sudah berada dalam jaringan BSC. Selanjutnya kita masuk kembali ya. Nah di sini kita masuk, kemudian kita klik yang bagian MetaMask di sini. Nah, secara otomatis di sini kita ditampilkan pada halaman seperti berikut ini ya rekan-rekan. Nah ini adalah halaman daripada app.omtic.com ya, daripada Omega Network. Ini adalah website resminya ya. Nah di sini kita bisa melihat seperti berikut ini tampilannya ya. Dan di sini ada keterangan kalau kita lihat ya. Nah di sini sudah terhubung dengan jaringan Binance Smart Chain, yang lebih seperti itu ya. Nah kemudian di sini juga ada keterangan ya. Di sini ada 27 hari lagi. Nah kemudian di sini ada token sale akan dimulai pada 22 Februari ya. Nah di sini rupanya sudah dimulai rekan-rekan, dan di sini sudah terjual ya. Nah di sini sudah terjual sekitar 138.000 ya. Nah, daripada koin Omega Network, daripada total yang dijual di sini ada sekitar 48 juta token Omega ya. Nah, kemudian di sini dengan harga 0,11 dolar kan. Ini adalah untuk penggalangan dana ya, bagi rekan-rekan yang berminat untuk berinvestasi vesting jangka panjang di sini ya.
Nanti rekan-rekan juga bisa mengikutinya ya. Nah, nanti keuntungannya adalah ketika proyek ini berhasil atau goal dan listing, tentu saja rekan-rekan akan memiliki harga, atau ketika nanti listing $1 saja ya, rekan-rekan akan mendapatkan keuntungan ya 10 kali lipat, mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi di sini saya disclaimer on ya rekan-rekan, disclaimer on, dan untuk keputusan dalam hal semacam ini rekan-rekan itu wajib ya melakukan analisa mandiri dan gunakan uang dingin ya, jangan menggunakan uang untuk beli beras ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini bagaimana cara membeli, di sini ada keterangan tentang daripada petunjuknya. Kemudian jika rekan-rekan ingin membeli token sekarang ya tinggal klik yang buy now di sini. Nah, karena di sini akunnya sudah terhubung ya. Kemudian bagaimana panduannya? Nah, mungkin di sini kita bisa cek sedikit ya, bagaimana cara membelinya. Nah, di sini kita bisa tampilkan. Nah, cara untuk membeli IFO di sini ya. Nah, pertama di sini ada panduan dan bagaimana kita forecasting ya. Yang pertama di sini connect wallet ya. Nah, di sini connect wallet kita tadi sudah mengatur atau sudah membuat jaringan BSC. Kemudian di sini yang kedua, di sini juga ada keterangannya ya rekan-rekan. Nah, di sini kita diarahkan untuk men-setting daripada URL RPC dari Binance Smart Chain ya, tadi kita sudah melakukan. Kemudian di sini keterangan yang ketiga. Nah, di sini kita masuk peramban MetaMask ya. Jadi di sini kita harus masuk peramban MetaMask. Kemudian di sini kita ketikkan ini ya rekan-rekan. Jadi di sini kita masuk melalui peramban MetaMask. Kemudian di sini app.omtex.com ya. Nah, kemudian setelah itu nanti kita bisa ditampilkan pada halaman seperti berikut ini. Jadi di sini masuknya lewat browser MetaMask ketika rekan-rekan ingin membeli koin yang ada di sini ya. Kemudian nanti bisa dikonekkan walletnya. Nah, kemudian di sini kita coba cek lagi. Nah, di sini rekan bisa diklik yang bagian buy now ya. Nah, kemudian di sini juga ada rekan-rekan ingin membeli berapa. Kemudian di sini bisa disetting ya. Kemudian tinggal di approve. Nah, kemudian setelah sukses tampilannya seperti berikut ini rekan-rekan. Nah, jadi adalah panduan step by step bagaimana cara kita untuk membeli daripada Omega Network ya di dalam event IFO di sini ya. Dan di sini sekali lagi disclaimer on, opsional. Di sini juga ada smart kontraknya ya. Nah, di sini kita coba untuk mengcopy di sini. Apakah bisa di copy ya? Nah, di sini rupanya belum bisa di copy. Jadi di sini ada smart kontraknya. Nanti kita bisa tambahkan di dalam jaringan BSC ya rekan-rekan. Nah, namanya adalah di sini OMN. Omega Network ya. Nah, di sini kita secara otomatis itu sudah masuk di MetaMask ya rekan-rekan. Nah, di sini kita sudah masuk di MetaMask ya. Secara otomatis kita sudah masuk di MetaMask. Dan untuk event IFO di sini sangat terbatas ya, hanya sekitar 1 bulan saja, berakhir pada 22 Maret ya. Untuk rekan-rekan yang ingin membeli ya, ini silahkan ya, ini disclaimer on. Nah, di sini kesempatannya sangat terbatas, hanya sekitar 1 bulan saja. Ini yang dijual totalnya ada 48,5 juta ya. Nah, kemudian di sini sudah terjual sekitar 138.000 token daripada OMN Omega Network. Di sini menggunakan jaringan BIP20 ya, atau Binance Smart Chain. Kemudian di sini kita bisa klik yang bagian profil di sini ya. Kemudian di sini juga ada vesting connect wallet now. Nah, kita bisa klik yang bagian connect wallet. Nah, kemudian di sini websitenya app.omtex.com ya. Kita tinggal hubungkan saja. Nah, di sini sudah terhubung ya, sudah terkoneksi rekan-rekan. Nah, kemudian di sini wallet kita sudah terkoneksi ya. Nah, di sini ketika nanti ada saldonya dan rekan-rekan ingin membeli ya, tinggal klik yang buy now di sini ya. Nah, kemudian di sini rekan-rekan mau membeli berapa. Nah, di sini kita hanya bisa membeli melalui BUSD atau USDT ya. Ketika rekan-rekan memiliki saldo USDT, nanti mungkin rekan-rekan bisa praktek di sini ya untuk membeli daripada event ini ya, IFO di sini. Kemudian tinggal diklik purchase now di sini ya. Ini sangat mudah sekali rekan-rekan. Ini adalah cara bagaimana kita untuk melakukan pembelian token IFO ya, Omega Network. Kemudian bagaimana cara menambahkan smart kontraknya ya. Untuk mengambil smart kontrak nanti rekan-rekan itu bisa masuk lewat website di sini ya. Websitenya tadi omtex.com, kemudian bisa klik yang bagian see more di sini ya. Nah, kemudian nanti tampilannya seperti berikut pada halaman awal. Kemudian rekan-rekan geser sampai bagian paling bawah. Nah, di sini ada Omega Network kontrak atau smart kontrak. Nah, di sini nanti bisa di copy ya. Nah, nanti link ini akan saya sertakan dalam kolom deskripsi ya untuk smart kontraknya. Nah, di sini rupanya bisa diklik ya rekan-rekan. Di sini bisa diklik ya, kita diarahkan pada halaman BSC scan. Kemudian tinggal nanti kita copy saja ya.
Nah, di sini Omega Network supply ada sekitar 138.000 ya yang terjual. Kemudian di sini holdernya hanya 156 orang saja ya. Kemudian ditransferkan sebanyak 204. Nah, di sini kontrak ya, ada kontrak. Kemudian kita tinggal copy ya rekan-rekan, copy format kontraknya. Kemudian di sini kita beralih ke dalam MetaMask ya. MetaMask, kemudian kita masuk yang bagian dompet di sini. Kemudian di sini kita klik yang bagian impor token. Kemudian di sini token khusus ya atau custom, kemudian tinggal dipaste di sini. Paste di sini ya. Nah, di sini sudah ada simbolnya, nanti akan muncul. Di sini simbolnya sudah muncul ya, OMN desimal 18. Nah, kemudian di sini tinggal impor. Kita tinggal mengimpor saja ya. Tinggal diklik di sini rekan-rekan. Nah, di sini sudah muncul ya OMN Omega Network ya. Nah, di sini syarat untuk rekan-rekan yang ingin melakukan IFO ya atau membeli token. Di sini rekan-rekan harus memiliki saldo USDT ya. Nanti rekan-rekan bisa transferkan saja saldonya di sini ya. Oke rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya agar tidak terlalu memakan durasi ya. Kurang lebih seperti itu updating daripada Omega Network ya. Ini sangat mantap, bergerak dalam jaringan BSC dan Smart Chain. Siapa tahu nanti di sini kita bisa WD ya. Saya rasa sekian dulu dan terima kasih.